Oke. Saya akan presentasikan mengenai poster saya yang berjudul memanfaatkan komunikasi online untuk meningkatkan dukungan kelompok pada mantan pecandu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wadalisa dari program Doktor Psikologi Universitas Gunadarma. Latar belakang kenapa saya ingin mengambil poster berjudul ini adalah karena dalam kesembuhan mantan pecandu itu diperlukan yang namanya dukungan kelompok. Kenapa sih dukungan kelompok itu menjadi penting? Karena adanya proses pertukaran informasi, adanya proses saling support sistem yang diperlukan oleh mantan pecandu, ataupun dari seorang profesional. Bentuk dukungan yang diberikan oleh orang lain atau profesional adalah bentuk seperti dukungan emosional, dukungan informasi, dan dukungan jaringan sosial. Kenapa hal ini menjadi penting? Dalam problem statement yang saya utarakan adalah pentingnya dukungan kelompok ini untuk mantan pecandu, terutama untuk kesembuhannya, sangat menjadi suatu urgensi karena orang jadi saling merasa lebih bisa terbuka, seorang menjadi lebih nyaman, dan seorang itu bisa lebih saling mempunyai informasi dari orang lain juga. Tapi dengan kesulitannya adalah ketika seseorang itu dalam melakukan komunikasi, mencari dukungan kelompok, orang itu secara face to face merasa tidak nyaman, merasa sulit terbuka, merasa mencari kendala karena ketika harus berhadapan dengan orang lain, orang merasa malu dan menjadi cenderung tidak bisa mengutarakan apa yang menjadi permasalahannya. Selain itu, jarak demografis, tempat, waktu juga menjadi kesulitan dalam komunikasi atau berkomunikasi untuk mencari dukungan kelompok dari orang lain. Sebagai seorang profesional juga sulit memberikan psikoedukasi ketika jarak dan waktu itu sulit dicapainya. Sehingga solusi yang ditawarkan dalam poster ini adalah dengan adanya suatu komunikasi online, komunikasi dengan media komputer, orang itu bisa mencakup suatu komunitas sehingga tidak terbatas ruang, jarak, waktu, demografis, dan orang juga bisa lebih berinteraksi dengan multimedia atau mobilitas yang sangat tinggi sehingga dukungan kelompok itu bisa tercapai dengan baik. Selain itu, dalam komunikasi online ini orang lebih bisa terbuka atau mencapai keterbukaan dirinya karena adanya icon-icon atau adanya fasilitas-fasilitas seperti orang bisa anonim atau tidak menyembunyikan jati dirinya, bisa invisible, dan banyak hal, atau mengirimkan pesan-pesan yang bisa dikirimkan kepada ahli atau orang lain yang mempunyai permasalahan yang sama. Pesan tertunda atau FAQ juga salah satu yang bisa digunakan dalam fungsi yang dijadikan ketika orang bisa berkomunikasi secara online. Oleh karena itu, psikoedukasi yang diberikan oleh profesional juga bisa menjadi suatu interaksi dengan multimedia dan diskusi yang dilakukan dengan orang lain. Mungkin sedikit mengenai penjelasan dari poster saya ini. Terima kasih atas kesempatannya.